Baik, selamat siang Ibu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pembahasan pertemuan ketujuh. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah desain dan analisis algoritma menjadi Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Perkenalkan, nama saya Laurencia Febi Simarmata dengan NIM 2415101053. Saya Lesmana Benanruki Purba dengan NIM 24151010. saya sendiri, Dina Maria Manik dengan NIM akhir 072. Saya Dewo Ketut Putra Utama dengan NIM akhir 077. Baik, materi pertama mengenai konsep dasar DFS akan saya bawakan sendiri. Next slide. Strategi utama dari algoritma DFS adalah mengeksplorasi cabang dari sebuah graf sedalam mungkin sebelum melakukan backtracking atau mundur ke simpul sebelumnya. Algoritma ini sendiri diimplementasikan secara rekursif atau menggunakan struktur data stack. DFS banyak diaplikasikan untuk maze routing atau mencari jalan keluar labirin, topological sort, dan mendeteksi siklus pada graf. Secara pseudocode, algoritma ini bekerja dalam dua tahap ringkas. Yang pertama yaitu kita inisialisasi status visit menjadi false untuk semua simpul. Lalu yang kedua, saat fungsi dijalankan untuk sebuah simpul, kita tandai simpul tersebut menjadi true. Lalu mengecek setiap tetangganya yang belum dikunjungi untuk diproses kembali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Brand. Terima kasih atas waktunya. Mari kita lihat implementasi dari tracing atau eh, penelusur DFS. Sebagai contoh, kita memiliki graf tak berarah dengan simpul A, B, C, D, E. Urutan penelusuran DFS-nya adalah mulai dari A turun ke B, turun lagi ke D. Karena ke A. Dari A, ia ke E. Penting untuk dicatat, kita wajib menambahkan penanda atau visit. Selanjutnya adalah konsep dasar Breadth First Search atau BFS. Berbeda dengan DFS yang terjun ke bawah, strategi BFS adalah mengeksplorasi graf secara melebar berdasarkan level, yaitu jarak dari sumber awalnya. Secara struktur, BFS menggunakan antrean atau queue dengan prinsip first in, first out atau FIFO untuk menyimpan simpul yang akan dieksplorasi. Aplikasinya sangat berguna untuk mencari shortest path atau rute terpendek pada graf tak berbobot, serta sistem rekomendasi seperti mutual friends. Selanjutnya, untuk tracking FBS akan dilanjutkan oleh siapa? Ah, selanjutnya, tracking FBS akan dilanjutkan oleh teman saya, Seputra. Oke, terima kasih atas waktunya. Bisa next slide. Oke, beranjak ke bagian implementasi dan tracing BFS, menggunakan contoh graf yang sama. Karena penelusurannya level by level, kita mulai dari level 0 yaitu simpul A. Kemudian mengeksekusi semua tangga A di level 1 secara bersamaan, yaitu B dan C. Setelah itu, baru turun ke level 2, yaitu tetangga dari simpul sebelumnya, yaitu D dan E. Jadi, urutan antrean kunjungannya melalui A, lalu B dan C, kemudian D dan E. Next.
Lalu, bagaimana jika kedua algoritma ini diterapkan pada studi kasus game egg puzzle? Terdapat perbedaan perlakuan yang cukup jelas. Dari segi kualitas solusi, BFS menjamin kita menemukan solusi optimal dengan langkah paling minimal. Sedangkan solusi dari DFS tidak terjamin optimal. Namun dari sisi memori, DFS sangat hemat karena hanya menyimpan jalur kedalaman secara linear. Sementara BFS memerlukan memori yang sangat besar untuk menyimpan frontier seluruh level. Selain itu, DFS memiliki risiko terjebak pada infinite loop sehingga mutlak memerlukan batas kedalaman. Sedangkan biaya memori BFS bisa meningkat eksponensial. Materi implementasi praktik akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laurencia. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita memahami konsep dasar yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sekarang kita masuk ke bagian yaitu yang bagian praktik implementasinya. Jadi di sini ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan supaya algoritma yang kita buat itu bisa berjalan secara optimal dan tidak menyebabkan sistem crash. Jadi poin pertama itu adalah penggunaan visit. Di sini ada penggunaan array atau set visit. Jadi ini adalah aturan yang wajib. Di sini kita tanpa menandai simpul yang sudah dikunjungi, algoritma kita bisa terjebak dalam infinite loop atau pengulangan tanpa henti. Jadi terutama pada graf yang memiliki siklus atau cycle-nya. Jadi kita harus pastikan setiap simpul yang sudah dilewati itu langsung ditandai. Kemudian ada poin kedua yaitu manajemen memori. Nah, kita harus bijak dalam melakukan manajemen memori ini. Jadi perlu diingat bahwa BFS ini akan memakan memori yang jauh lebih besar karena dia itu menyimpan semua tetangga di setiap level. Jadi jika kita bekerja dengan perangkat yang memorinya terbatas, kita sebaiknya menggunakan DFS atau lebih aman lagi kita menggunakan DFS terbatas agar pencarian kita itu tidak melantur terlalu jauh. Kemudian ada poin ketiga itu tentang optimasi waktu. Jadi seringkali orang itu salah kaprah menggunakan BFS untuk semua jenis pencarian rute terpendek. Padahal BFS itu hanya efektif untuk graf tak berbobot. Jika graf memiliki beban atau jarak yang berbeda antar titik, maka pilihannya bukan lagi BFS atau DFS, melainkan algoritma yang lebih advance seperti Dijkstra, eh iya, seperti Dijkstra. Oke, next. Oke, lalu kita masuk ke panduan pemilihan algoritma. Nah, untuk memudahkan kita dalam memilih algoritma, algoritma mana yang paling cocok dengan sebuah kasus yang telah kita analisis misalnya, kita bisa perhatikan di sebelah kanan ini ada graf. Jadi, cara membacanya ini sangat sederhana. Pertanyaan pertama yang di atas itu adalah apakah apakah graf ini berbobot? Nah, jika iya, jangan ambil pusing, langsung gunakan Dijkstranya. Nah, jika tidak, baru kita lanjut ke pilihan berikutnya yaitu yang di bawah. Kemudian ada di preference-nya. Nah, di sini jika graf tidak berbobot, tanyakan lagi apakah kita lebih mengutamakan kedalaman atau lebar. Nah, kalau kita punya target yang kemungkinan besar ada di dasar atau di ujung pohon dan memori kita itu sangatlah terbatas, ada baiknya kita pilih DFS. Tapi, jika tujuan utama kita adalah mencari solusi terpendek atau yang paling dekat dengan titik awal, maka BFS adalah pilihan kita yang paling mutlak. Jadi, untuk kesimpulan dari praktiknya ini, jika kita ingin solusi terpendek di graf biasa, ada baiknya gunakan BFS. Jika memori itu mepet dengan targetnya jauh di bawah, kita gunakan DFS. Dan jika jika grafnya punya angka atau jarak, kita gunakan Dijkstranya. Dan jangan lupa kita harus selalu menambahkan visit atau deep limitnya untuk selalu menjaga keamanan sistem. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada teman saya.
Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sebagai kesimpulan penutup, algoritma DFS sangat hemat memori dan cocok jika target berada di dalam kedalaman, asalkan kita menggunakan pembatas kedalaman. Sebaliknya, BFS mampu menjamin hasil solusi optimal untuk graf tak berbobot, namun harus dibayar dengan kebutuhan memori yang besar. Pada akhirnya, pemilihan algoritma mana yang akan dipakai sangat bergantung pada tiga hal, yaitu ukuran ruang untuk status komputasi, seberapa besar kebutuhan optimalitas, dan serta batasan memori yang ada pada sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, serta terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.